Kita coba untuk mode sportnya. Oke, sekarang saya udah ada di dalam mobilnya. Ini untuk unit test drive-nya, dia sama seperti yang kemarin kita review, yaitu yang long range-nya. Nah, ini kuncinya kita tinggal taruh aja di dalam mobilnya. Kemudian kita injak rem, dan ini mobilnya langsung ready. Nah, sekarang kita akan coba untuk bawa putar-putar mobil ini untuk merasakan sensasi berkendara di mobil ini. Oke, untuk tuas transmisinya dia di sebelah kanan. Jadi untuk sennya dia di sebelah kiri, mirip seperti mobil-mobil Eropa. Nah, ketika kita taruh di posisi drive, dia untuk rem tangannya itu dia otomatis dilepas. Kemudian ini dia untuk ADAS-nya dia juga lengkap. Nah, dia juga ada eye sensor di sini, eye tracking-nya. Terus ini di sebelah kita itu ada mobil lagi mundur. Tadi sempat kedetek juga sama sensornya ini. Sekarang kita akan coba langsung bawa jalan aja mobilnya. Nah, dia untuk matic-nya itu, untuk transmisinya, ketika remnya kita lepas dalam posisi D, dia udah jalan seperti matic pada umumnya. Nah, untuk posisi duduk ini cukup nyaman, dan visibilitas kita untuk kiri dan kanan dia juga masih sangat luas. Kemudian ini untuk suara di sekitar, untuk seperti ada kendaraan yang melintas dan lain-lain, itu sangat minim. Jadi ini di sebelah kita, ini ada motor-motor pada lewat, ini suaranya itu nggak masuk ke kabin. Nah, seperti mobil listrik pada umumnya, dia tuh senyap. Jadi kalau kita gas, dia juga nggak ada suaranya. Sekarang kita lagi ada di mode normal, dan ketika kita gas, itu sangat-sangat responsif untuk gasnya. Jadi kemarin tenaga mobil ini itu 340 Nm dan 201 horsepower. Nah, ini cukup berasa instan. Jadi untuk mobil listrik dia torsinya benar-benar instan. Ketika gas itu kita injak, dia udah langsung kencang. Nanti kita akan coba untuk mengetes untuk mode berkendaranya, ada Eco, Normal, sama Sport. Kita akan coba tes untuk yang Eco dan yang Sportnya. Nah, ini setirnya dia enteng, mirip kayak yang di Omoda 5 bensin. Nah, ini jalanan di depan agak kosong sedikit. Kita akan coba injak gas. Ketika tadi kita injak gas, itu belum gas penuh, namun roda depannya itu udah spin. Jadi tenaganya sangat luar biasa mobil ini. Nah, ini ada orang, tadi juga kedetek sama sensornya. Terus sekarang kita akan coba untuk cruise controlnya. Untuk cruise controlnya ini dia mirip seperti yang ada di Omoda 5 bensin. Jadi kita bakal coba untuk nyalakan aja.
Nah, ini kita coba adaptive cruise control-nya. Untuk motor itu dia kedetek. Jadi untuk adaptive cruise control itu dia cukup canggih lah. Jadi untuk kendaraan-kendaraan dia nggak cuma ngedetek kendaraan besar, tapi juga kendaraan-kendaraan kecil kayak motor. Tadi ada orang juga kedetek. Nah, kita akan coba untuk bawa keliling-keliling dulu bentar. Untuk feel berkendaranya itu mirip kayak mobil pada umumnya, mobil bensin pada umumnya. Dia nggak kayak bawa mobil yang Nah, kita coba nyalakan lagi. Nah, dia tuh ngedetek. Ini untuk jaraknya tadi saya set yang paling dekat untuk adaptive cruise controlnya. Kita coba set yang jarak yang paling jauh. Nah, ini jarak yang paling jauh. Untuk jarak yang paling jauh dia cukup jauh ya. Jadi untuk adaptive cruise controlnya ini dia bagus. Dan ini kita coba balikin lagi ke kondisi adaptive cruise control yang paling dekat. Nah, ini ada mobil nyalip kita. Untuk adaptive cruise controlnya itu dia sangat halus. Jadi dia ngeremnya itu nggak mendadak sekali. Dan dia tetap menjaga supaya akselerasi dan deselerasinya itu halus. Nah, sekarang kita akan coba memindahkan mode berkendara. Untuk mobil ini dia tampilannya cukup clean, cukup rapi, karena dia tuas transmisinya juga udah di sebelah kanan. Jadi kita di bagian konsol tengah itu cuma mendapatkan setting untuk ke AC dan ke front defogger, rear defogger, sama di sini ada mode berkendara. Nah, ini untuk mematikan head unit juga bisa. Dia langsung berubah jadi tampilan jam seperti ini. Nah, kita coba ngubah ke mode sport. Di mode sport ini dia mirip-mirip dengan yang normal. Cuman untuk responsif dari gasnya ini sepertinya lebih responsif jadinya. Ini coba saya gas sedikit-sedikit, dia langsung narik. Ini untuk instrumen clusternya dia juga cukup informatif. Jadi di sebelah kita ada mobil atau motor atau orang, itu kedetek. Nih seperti ini. Ini semuanya kedetek. Kita juga bisa ganti-ganti trip A, trip B, dan dia juga bahkan ada navigasinya. Kita bisa tampilkan di instrumen clusternya. Nah, di sini juga ada indikasi tekanan ban dan suhu dari ban itu masing-masing. Nah, kemudian dia juga ada limiter, cruise control. Terus kita coba tekan. Nah, ini dia juga ada voice command. Kita bisa aktifkan di sebelah kanan. Nah, ini kita bisa coba suruh dia make the aircon cooler. Nah, untuk adaptive cruise controlnya ini dia juga sangat enak. Jadi kalau kita lagi di perkotaan seperti ini, kita itu nggak perlu menginjak pedal rem. Dia bisa gas dan rem sendiri. Nah, ini bahkan tadi sempat di speed yang sangat rendah, dia juga masih bisa. Kita coba untuk mengubah ke mode eco. Nah, di mode eco kita akan coba untuk gas.
Di mode Eco ini dia rasanya jadi lebih smooth, lebih halus untuk tarikan gas ya. Jadi kalau gasnya itu kita injak, dia nggak langsung ngedorong seperti di mode sport. Nah, kalau di mode normal, tadi yang saya rasakan itu dia untuk rasa berkendaranya itu mirip seperti mobil bensin pada umumnya. Jadi dia nggak terlalu agresif untuk tenaganya. Namun kalau gasnya itu kita bejek, kita gas agak dalam, dia langsung karakteristik EV-nya muncul, di mana dia menjadi langsung kencang gitu. Nah, untuk setting AC kita juga gampang. Jadi kalau misalnya kita lagi berkendara seperti ini, terus kita mau nyeting AC, kita tinggal tekan, ada tombol fisiknya. Nah, kita bisa set untuk suhu AC, untuk kiri dan kanan, untuk dual zone-nya juga. Terus kemudian dia juga ada pendingin jok, kita coba nyalakan. Nah, di situasi yang panas seperti ini, pendingin jok itu akan sangat membantu. Nah, kita di mode Eco dan kita akan coba injak gasnya. Jadi ketika gasnya itu kita injak, dia juga responsifnya sangat responsif. Tadi juga masih ada wheel spinnya. Jadi untuk mode Eco, normal, dan sport, mungkin yang ngebedainnya itu cuman di responsif dari pedal gasnya itu aja. Ini untuk setirnya dia bisa enteng kalau lagi di kecepatan rendah. Tadi pas kita lagi jalan di kecepatan tinggi, dia bisa lebih berat sedikit. Kita coba untuk mode sportnya. Wow, itu kencang sekali barusan. Dan bahkan wheel spinnya itu sempat nge-spin sampai 2 kali. Jadi mobil ini dia ada traction control dan yang lain-lain. Kalau misalnya nggak ada traction control, sepertinya wheel spin tadi itu lebih banyak lagi. Nah, ini untuk visibilitasnya yang saya rasakan ini cukup luas. Jadi kalau kita duduk di posisi menyetir, kita masih bisa melihat depan dengan sangat baik. Kanan juga untuk kacanya dia lumayan tinggi, tapi visibilitasnya itu masih cukup bagus. Nah, ini juga kebantu dengan kaca yang ada di dekat spionnya ini, kaca kecil. Jadi untuk blind spotnya lebih minim. Untuk mobil ini dia sangat enak untuk dikendarai. Bahkan untuk jadi penumpang juga sangat nyaman. Karena mobil ini kedap dan dia juga punya audio yang sudah premium dari Sony. Untuk ADAS-nya itu secara keseluruhan dia masih sama seperti ada di Omoda 5 yang bensin. Jadi dia nggak ada perbedaan antara yang Omoda 5 bensin dengan yang Omoda 5 EV. Cuman yang membedakan itu ada di bagian dalam, mungkin di bagian instrumen clusternya ini sedikit berbeda karena dia ada persentase baterai dan lain-lain. Terus dia juga senyap. Kalau yang bensin itu kan dia ada suara mesinnya. Kalau ini dia benar-benar diam gitu, senyap. Dan ini untuk peredaman kabinnya ini luar biasa bagus karena dia kacanya juga 2 lapis untuk bagian depan. Nah, ini kita coba buka sedikit kaca ya. Nah, ini terdengar suara di luar. Ini lumayan berisik. Kita coba nanti melewati motor-motor gitu, kita buka kaca. Nah, ini kan ada motor-motor, beberapa motor. Kita coba menutup kaca. Dan suara itu langsung hilang. Untuk suara motor, suara kendaraan yang melintas, itu benar-benar bisa diredam dengan baik dengan peredaman di mobil ini.
Terus untuk audio dia juga udah pasti bagus karena dia dari Sony juga. Untuk spion tengahnya ini dia oke. Dia juga auto dimming sepertinya. Namun untuk posisi berkendara saya, ini joknya saya set agak rendah. Ini sepertinya setirnya itu tadi udah saya set paling rendah, tapi dia setirnya itu kayak masih terlalu tinggi posisi setirnya. Nah, tapi dia cukup santai untuk bawa ya, karena dia ada konsol tengah yang sangat besar, jadi tangan kita itu bisa diletakkan di konsol tengahnya. Nah, ini